Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pelajaran fikih pertemuan kedua, yaitu materi tentang kurban dan akikah. Sebelum materi saya mulai, marilah kita bersama-sama membaca doa basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pelajaran kali ini berjalan dengan lancar tanpa ada halangan suatu apapun. Simak baik-baik materi yang akan saya sampaikan ya. Untuk yang pertama yaitu kurban. Pengertian kurban. Kata kurban berasal dari bahasa Arab qoroba yang artinya dekat atau mendekatkan. Sedangkan menurut istilah, kurban artinya menyembelih binatang ternak yang telah memenuhi syarat pada hari yang ditentukan, semata-mata untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurban disebut juga udhiyah, yaitu nama binatang ternak yang disembelih pada hari raya Idul Adha atau Nahar dan hari Tasyrik, yaitu pada tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah, dengan niat semata-mata untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Kautsar ayat 1-3 tentang perintah berkurban yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tayna kal kautsar fasolli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar, yang artinya, sungguh kami telah memberimu Muhammad nikmat yang banyak, maka laksanakanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Sungguh orang-orang yang membencimu dialah yang terputus dari rahmat Allah. Quran surat Al-Kautsar ayat 1-3. Hukum kurban. Ada perbedaan pendapat mengenai ketentuan hukum kurban. Menurut Imam Hanafi, menyembelih binatang kurban wajib hukumnya, yang berlaku untuk setiap tahun bagi orang-orang yang bermukim tetap pada sebuah tempat tinggal. Sedangkan menurut Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali, melaksanakan ibadah kurban itu hukumnya sunnah muakkad. Pendapat ini berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW dalam riwayat At-Tirmizi yang artinya, sesungguhnya menyembelih hewan kurban itu tidak wajib, tetapi sunnah dari Rasulullah SAW. Hadis riwayat At-Tirmizi. Waktu penyembelihan binatang kurban. Beberapa jenis binatang yang sah untuk berkurban yaitu jenis binatang ternak yang dipelihara untuk dimanfaatkan, dimakan dagingnya atau dapat diperah susunya. Binatang tersebut adalah domba, sapi, kerbau, dan unta. Adapun syarat binatang kurban adalah cukup umur dan tidak cacat. Ketentuan umur binatang kurban. Yang pertama, domba atau kambing telah berumur 1 tahun atau lebih atau musinnah dan telah berganti gigi atau saniyah. Yang kedua, jaza'ah, domba yang berumur 8-9 bulan atau belum masuk umur 1 tahun. Yang ketiga, sapi atau kerbau telah berumur 2 tahun atau lebih yang sudah saniyah atau berganti gigi. Yang keempat, unta telah berumur 5 tahun atau lebih yang sudah saniyah atau yang sudah berganti gigi. Cacat binatang kurban. Binatang kurban tidak boleh cacat sedikit pun. Cacat binatang kurban menyebabkan tidak sahnya untuk berkurban. Ada 4 macam jenis cacat pada binatang yang tidak boleh untuk berkurban. Yang pertama, sakit mata atau buta. Yang kedua, sakit-sakitan atau tidak sehat. Yang ketiga, pincang kakinya. Yang keempat, terlalu kurus. Yang ketiga, ketentuan jumlah binatang kurban. Jumlah binatang kurban berdasarkan ketentuan sebagaimana pembayaran dam atau denda dalam ibadah haji, yaitu seekor kambing berlaku untuk 1 orang dan seekor sapi dan unta berlaku untuk 7 orang. Cara membagikan daging kurban. Pembagian daging kurban dilakukan untuk
dua keadaan. Jika kurban yang dilakukan sebagai kurban nazar atau kurban yang hukumnya wajib, maka seluruh daging kurban wajib dibagikan kepada fakir miskin. Sedangkan orang yang berkurban dilarang memakan daging tersebut apabila yang dilakukan sebagai kurban sunnah, maka daging kurban dapat dibagi menjadi 3 bagian sebagai berikut. Yang pertama, sepertiga daging kurban dikembalikan untuk yang berkurban. Yang kedua, sepertiga daging kurban disedekahkan kepada fakir dan miskin. Dan yang ketiga, daging kurban diberikan kepada kerabat atau orang yang membutuhkan. Daging kurban dilarang dijual termasuk kulitnya, dan daging kurban dibagi ketika masih dalam keadaan mentah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.